semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Meritus Dharma dengan NIM 20F10010. Saya Yusuf Tumorang dengan NIM 20F10011. Saya Yan Syahaan dengan NIM 20F10013. Kami di sini mau mempresentasikan pada mata kuliah praktikum sistem kontrol dengan mendapatkan topik yaitu chopper dengan kontrol PI atau proporsional integral. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian mesinnya. Yang pertama ada sumber DC, kemudian ada 2 MOSFET, satu MOSFET biasa dan satu MOSFET sebagai dioda. Di sini ada lilitan, kapasitor dan resistor sebagai bebannya. Dan yang ini ada voltage sensor, dan ini ada kontrol P-nya. Kontrol P-nya gainnya 0,33. Di sini ada rangkaian referensi. Mari kita jalankan simulasinya. Nanti VO-nya akan mengikuti V referensi. Di sini untuk sinyal sinus, dan untuk sinyal kotak-kotak kita pindahin. Dan jalan lagi, maka hasilnya akan seperti ini. Dan dilanjut dengan program Arduino-nya. Baik, maka dari itu ini adalah program dari proporsional dan integral mendefinisikan LED ke port C13, kemudian mendefinisikan potensio pada port A0 dan juga mendefinisikan PWM pada port C14 atau mengeluarkan PWM ke port C14. Kemudian mendefinisikan sensor itu pada port A1. Kemudian masuk kepada pendeklarasian ya. U integer 16_T, pembacaan ADC atau baca ADC. Kemudian pakai double, kita menggunakan double. Di sini ada reference, actual, kemudian ada ER dan I, kemudian last 1. Kemudian U integer 8_T, yaitu KP sama dengan 1. Didefinisikan 1. Kemudian float KI itu sama dengan 1. Kemudian float P dan PI atau proporsional dan proporsional integer. Masuk ke void setup. Seperti biasa, serial begin 9600, kemudian kita akan setting di sini. Pin mode-nya ada LED sebagai output. Kemudian potensio yang tadi sudah didefinisikan pada port C, port A gitu-gitu, itu didefinisikan ya tadi LED itu output, kemudian potensio itu menjadi input analog, kemudian untuk PWM atau PWM itu di port C14 itu menjadi output, kemudian sensor itu menjadi input analog. Jadi ada 2 input analog, yaitu potensio dan sensor. Kemudian untuk outputnya ada 2, yaitu LED dan PWM. Oke, ini adalah pengaturan timer.pause, kemudian timer set modenya, timer channel 1, timer output compare atau dikomparasi. Timer 1 set compare, timer channel 1 2000. Kemudian sama bawahnya set count, set overflow, attach interrupt, timer channel 1, kemudian unica presem. Kita masuk ke program utamanya, yaitu void loop, yaitu serial print atau menampilkan referensi sama dengan, kemudian
serial print in yaitu reference atau referensi, dan serial print actual ACT, kemudian serial print in println ACT atau actual. If timer 1 get count lebih besar sama dengan PI, digital write BWM 0. Else digital write BWM 1. Jadi jika timer 1 itu menghitung hingga hasilnya itu lebih dari sama dengan 1, maka BWM itu menghasilkan 0 atau low. Di sisi lain, sisi kebalikannya yaitu BWM akan menghasilkan 1. Kemudian lanjut, di sini ada reference ya, analog read itu adalah pembacaan. Jadi reference itu dibaca dari potensio. Kemudian juga reference sama dengan map atau mapping ya. Itu reference di 0,4095 dan 0,2000. Kemudian untuk actualnya yaitu sama pembacaan dari sensor, analog read sensor. Kemudian actual mapping actual 0, 4095 dan 02000. Kemudian ER sama dengan referensi dikurangi aktual. Jadi nanti nilai referensi dari potensio berapa dikurangi aktualnya, aktual yang sedang terbaca oleh sensor. Dan I atau integral ya. KI dikali ER hasil dari ini dikali last 1 dikali 0,001 atau 0,001. Kemudian last I sama dengan I. Ya. Kemudian PI sama dengan KP dikali ER atau hasil pengurangan referensi oleh sinyal aktual ditambah I. Seperti itu. Atau rumusnya adalah P sama dengan KP dikali ER. Kemudian digital write LED, digital read LED. Jadi akan dibaca dan juga ditampilkan. Demikian dari program yang ada di proporsional dan integral. Oke, baik, untuk implementasi hardware pada rangkaian bak chopper dengan kendali PI dapat dilihat pada layar telah tampil. Nah, di sini menggunakan microcontroller STM32 dengan inputan 5 volt. Kemudian ada potensiometer dengan tegangan input 5 volt dan membaca pin tengah membaca ADC nanti dari rangkaian daya. Kemudian terdapat rangkaian driver yang dimana menggunakan TLP250 sebagai sinyal referensi nanti dari microcontroller. Nah, rangkaian driver ini di tegangan inputnya yaitu 12 volt. Kemudian rangkaian driver akan saling interkoneksi dengan rangkaian daya, di mana rangkaian dayanya menggunakan 2 buah MOSFET dan 1 buah filter. Nah, dengan tegangan input 12 volt. Nah, di sini nanti keluaran dari rangkaian daya akan membaca sebagai sinyal aktual, di mana akan dihubungkan ke potensiometer sebagai sinyal ADC. Kemudian rangkaian driver akan saling interkoneksi juga ke microcontroller sebagai sinyal referensi. Oke, langsung saja kita ke uji coba alatnya. Oke, untuk uji coba alatnya dapat dilihat pada layar juga. Di sini sudah terhubung ke osiloskop, di mana saya mengatur potensiometer untuk mengadjust ADC, nilai ADC-nya. Nah, dapat dilihat di osiloskop terdapat 2 buah sinyal, yaitu sinyal warna biru dan sinyal warna kuning. Sinyal warna biru itu sebagai sinyal referensi dan sinyal aktualnya warna kuning. Dapat dilihat bahwa sinyal aktual mengikuti sinyal referensi. Sekian hasil dari presentasi penugasan UAS Smart System Controller kami. Terima kasih.